Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masih mereview artikel karya mahasiswa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mereview artikel atas nama Mas Hudi. Pada artikel kali ini kita mereview artikel atas nama Heru Setiawan. Setiawan ya. Heru Setiawan ya. Oke, itu namanya. Jangan sampai salah menuliskan nama. Oke, selanjutnya kita akan menulis artikelnya, judulnya apa? Oke, pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia. Oke, kita tuliskan dulu semuanya. Oke ya. Pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia melalui cerita Islami. Oke. Kita berikan masukan di sini pengembangan bahan ajar cerita Islami. Ini ya. Oke. Yang perlu kita tanyakan pengembangan bahan ajar, langsung spesifik saja. Cerita Islami ini apa? Apakah ada melalui apa? Media apa? Atau menggunakan model apa? Ini belum tahu ya. Kita nanti meminta konfirmasi kepada penulis. Nanti silahkan bisa menuliskan di kolom komentar sebenarnya yang disasar nanti apanya. Karena di sini di bahasa Indonesia itu umum, belum masuk ke dalam keterampilannya juga. Ini kita tanyakan belum masuk ke dalam keterampilannya, keterampilan apa? Berbicara, membaca, menulis, sasarannya kemana? Ini belum ada di dalam judul ya. Jadi perlu kita konfirmasi agar nantinya tidak menjadi hal yang berbeda. Oke, nanti kita masuk di judul lagi ya. Kita cek dulu isi artikelnya. Identitas penulis, jangan lupa dituliskan emailnya Anda, email lembaga, Anda bernaung sebagai mahasiswa, tuliskan emailnya Anda sebagai mahasiswa. Selanjutnya di sini tuliskan abstraknya. Oke. Abstrak di sini kita cek pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia melalui cerita Islam ini. Oke. Membantu pemahaman ya, memahamkan siswa, pemahaman ya maksudnya. Hasil wawancara. Oke, di sini cek. Oke, saya cek dulu ya. Yang perlu ada di sini ya. Di situ banyak sekali tulisannya terkait dengan permasalahan masalah ya. Masalah dituliskan 2 kalimat saja. Selanjutnya tujuan. Di sana menyesuaikan tujuannya ada berapa? 1, 2. Kalau 2 berarti 2 kalimat. Selanjutnya di sini metode penelitian. Biasanya dituliskan di dalam 3 sampai 4 kalimat. Selanjutnya adalah hasil penelitian sampai selesai menjelaskan hasil. Inilah runtutannya seperti ini di dalam abstrak. Silahkan disesuaikan. Saran saya selanjutnya gunakan template jurnal ya. Jadi menulisnya di template jurnal. Anda sudah mengunduh templatenya, silakan template jurnal itu digunakan untuk menuliskan artikel. Oke, selanjutnya saya masuk pada bagian pendahuluan ya. Di abstrak silakan disesuaikan di sana. Pada bagian pendahuluan di sini menjelaskan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, hasil wawancara ya. Oke, hasil dan pembahasan. Kita tuliskan dulu hasil wawancara diperoleh kapan? Tuliskan hari, tanggal, bulan, tahunnya. Oke, silahkan. Selanjutnya di sini ada hasil pengamatan, sama tuliskan hari, tanggal, bulan, tahunnya. Kondisi, kemudian Depdiknas, Hidayat. Oke, iya. Perlu kita pahami di sini tujuan penelitian ini menentukan model pembelajaran. Pengembangan bahan ajar tersebut melalui beberapa tahapan. Mengkaji permasalahan, mengkaji karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia tematik kelas 4. Oke, ini saya belum memahami terkait dengan masalahnya. Oke. Hasil pengamatan peneliti terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 untuk siswa kelas teridentifikasi bahwa konten cerita buku tematik ya. Cerita ya, konten cerita buku tematik ini masalahnya di mana ini? Nanti kita akan cek ya. Jadi pengembangan ini pengembangan bahan ajar
cerita tematik atau seperti apa? Tematiknya juga tematik yang mana dulu? Ini khususkan ke dalam materi bahasa Indonesia ya, seperti saran saya, khususkan. Oke. Seperti kesepakatan di awal kan, khususkan ya, khususkan pada materi atau salah satu materi ya, salah satu materi bahasa Indonesia di sana ya, dikhususkan ke salah satunya. Jadi agar semakin mendalam lagi. Oke. Kemudian ini maaf ya, di hasil dan pembahasan di pendahuluan ini. Oke, di pendahuluan ada hasil wawancara ya ini. Kalau langsung ke hasil dan pembahasan ya, cepat sekali. Ya, dia pendahuluan perlu diperkuat. Sebenarnya masalah utamanya di mana? Masalah utama kebutuhan bahan ajar ini di mananya? Nah, ini perlu diberikan penjelasan. Anda sudah melakukan wawancara, kebutuhan bahan ajar ini sebenarnya di sana seperti apa? Kenapa dimunculkan pengembangan? Dasarnya pengembangan apa di sini? Ini perlu ada penjelasan. Kenapa dimunculkan pengembangan? Apakah bahan ajar yang sebelumnya kurang efektif atau seperti apa? Atau di sana kurang dapat dipahami oleh siswa? Silakan Anda jelaskan semakin detail. Perkuat dengan teori dan hasil penelitian ya. Ini saya ingin meminta Anda lebih spesifik lagi, spesifik lagi terkait dengan permasalahan materi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Di sana sebelah mana masalahnya ya? Ini khususkan lagi, oke? Kita berikan masukan agar semakin jelas lagi. Ya, spesifikkan lagi. Materinya sebenarnya yang bermasalah materi apa? Ini silahkan dilengkapi lagi agar semakin jelas. Kemudian kita cek bagian metode. Jenis penelitiannya ini. Oke. Saran dari saya, hindari penggunaan kata akan. Kalau akan berarti di sini baru akan melakukan penelitian, tetapi artikel ini adalah laporan penelitian. Jadi tentunya di sana sudah tidak ada kata-kata akan lagi. Semuanya silahkan diperbaiki. Ya, hasil dan pembahasan bahan ajar yang baik apabila oke. Di sini ada prototipe, proses, bahan ajar, peneliti. Oke, uji. Oke, di sini masih umum ya. Oke, kita berikan masukan lagi kepada mahasiswa. Sebenarnya tujuan di sini untuk apa? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan spesifikasi produk ya. Oke, hasil dan pembahasan. Anda akan menjelaskan spesifikasi produk. Jadi Anda menceritakan produk ini tuh apa saja di sana isinya. Kemudian di sini ada lagi perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia ya. Perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia setelah dan sebelumnya menggunakan bahan ajar tersebut seperti apa? Maksudnya di situ. Oke ya. Ya, silakan Anda jelaskan spesifikasi produknya seperti apa, tampilkan gambarnya, bahan ajarnya seperti apa, kemudian proses pembelajarannya seperti apa agar benar-benar di sana diketahui perubahannya seperti apa. Inilah bentuk bahan ajarnya, ada perubahannya di sini dan siswa mengalami proses seperti apa di sana. Mungkinkah Anda masuk ke hasil ya, hasil belajar yang Anda maksud di sana terkait dengan afektif, kognitif, psikomotorik, kognitif. Nah, silahkan Anda jelaskan satu persatu di sana prosesnya, kemajuannya seperti apa di dalam hasil dan pembahasan. Jangan lupa kaitkan dengan teori dan hasil penelitian agar semakin mendalam lagi kajian Anda. Itu saran diri saya dan terutama sekali silahkan gunakan template jurnal. Saya yakin Mas Heru Setiawan ini nantinya akan semakin mendalam ketika menuliskan artikel. Ya, itu saran diri saya. Silahkan lengkapi lagi. Sampai berjumpa lagi di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.